Saudara-saudari, para imam, frater, suster, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam oktav Natal, segera sesudah kita merayakan peristiwa kehidupan dengan penuh sukacita, kita juga mengenangkan tragedi kematian yang mengerikan. Pada hari ini, yakni pesta kanak-kanak suci tak berdosa, para martir cilik, kita mengenang semua anak laki-laki dengan usia 2 tahun ke bawah yang dibunuh atas perintah Herodes Agung untuk memastikan bahwa seorang penguasa yang dianggap saingan tidak akan hidup. Para majus dari timur datang untuk mencari raja yang baru lahir, memberitahu Herodes tentang misi mereka, dan mulai saat itu Herodes berikhtiar melakukan apa saja untuk memastikan bahwa dia tetap memegang kekuasaan. Untuk itu juga dia tidak ragu melakukan apapun, termasuk memusnahkan setiap anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan juga daerah sekitarnya. Motifnya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada raja lain yang boleh muncul selain dirinya. Tidak peduli entahkah itu sekadar nubuat atau bukan, Herodes tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Tuhan sendiri, mengusik dan merusak kekuasaannya. Saudara-saudari, dalam menceritakan peristiwa ini, penginjil Matius memilih sebuah ayat nubuat yang menarik dari Yeremia untuk menekankan kengerian tersebut. Terdengar suara di Rama, tangisan dan ratapan yang keras. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur karena mereka sudah tidak ada lagi. Nabi Perjanjian Lama itu menggambarkan ratapan Rahel, istri termuda Yakub, ketika orang-orang Yahudi dari keturunan Yusuf, anaknya, dibawa ke pembuangan oleh bangsa Asyur. Di sini ratapan itu berlanjut untuk anak-anaknya yang lain, dan kali ini untuk anak-anak yang dibunuh oleh pasukan atau tentara Herodes di dekat tempat pemakaman Rahel. Mengetahui bahwa Mesias akan datang, Herodes mencoba melancarkan serangan balasan yang bertentangan dengan tujuan Allah sendiri. Meskipun tampaknya absurd dan konyol, namun dia tetap melakukannya, dan sekian banyak nyawa tidak bersalah pun melayang. Selama teror brutal itu, kita dapat membayangkan ratapan dan tangis para ibu di Bethlehem. Pasukan tentara datang dan menyisir kota serta daerah-daerah sekitarnya, membunuh setiap anak laki-laki yang memenuhi kriteria. Inilah tragedi kemanusiaan yang sungguh mengerikan. Sementara itu Herodes meremas jari-jari tangannya, menunggu laporan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penginjil Matius tidak memberitahu kita berapa banyak anak yang mati demi Kristus. Tetapi berapapun jumlahnya, mereka semua adalah martir pertama bagi Tuhan kita. Bagi semua yang telah berjuang dalam pertempuran antara pro kehidupan melawan budaya kematian, pesta kanak-kanak suci hari ini selalu memiliki makna yang besar. Sebagai martir, mereka mengingatkan kita bahwa dunia yang jatuh dalam dosa ini, ada sekian banyak orang yang akan melakukan apa saja untuk mempertahankan status quo, kedudukan, jabatan mereka, bahkan jika itu berarti kematian orang lain. Saat kita memikirkan pembantaian terhadap anak-anak tidak bersalah dan pembantaian terhadap sekian banyak janin yang terus berlangsung melalui kengerian aborsi, jelas terlihat bahwa semua ini berasal dari tindakan egoisme yang sama. Meskipun Herodes mendengar pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi dari bangsanya sendiri, dia tidak punya keinginan sedikit pun untuk menyelaraskan hatinya dengan tujuan-tujuan dari Allah.
Kita semua tentu merasa ngeri dengan tindakan jahat Herodes ini. Tetapi begitulah yang biasanya terjadi ketika kesombongan, ketika egoisme, ketika keserakahan dan kecemburuan mengambil alih hidup ini. Itulah mengapa tindakan kejam ini terus berlangsung hingga sekarang dan dilakukan oleh banyak orang. Pembunuhan sekian juta janin setiap tahun oleh para orang tua melalui aborsi dewasa ini tidak kalah mengerikan dengan apa yang pernah dilakukan Herodes terhadap anak-anak tak berdosa dahulu. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesta anak-anak suci hari ini mengingatkan kita akan kesakralan hidup dari saat pembuahan hingga nafas terakhir seseorang. Budaya kematian yang telah menyebar dengan bebas di dalam masyarakat modern dewasa ini telah menyebabkan penderitaan tak terhitung banyaknya, terutama bagi anak-anak yang tak berdosa. Sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk menentang budaya kematian dan dengan teguh mempromosikan serta membela karunia hidup manusia. Dan inilah sebetulnya inti dari perayaan Natal kita. Putra Allah dilahirkan ke dunia agar dengan mengorbankan hidupnya, kita bisa memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil kemudian menceritakan apa yang terjadi pada keluarga kudus Nazaret setelah mendengar rencana Raja Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Malaikat muncul lagi kepada Yusuf dalam mimpi, memperingatkan tentang bahaya yang akan datang dan memerintahkan agar dia membawa anak itu bersama ibunya untuk mencari perlindungan di Mesir. Pada malam itu juga mereka berangkat ke Mesir dan tidak kembali sampai Herodes meninggal. Dengan demikian, nubuat Nabi Hosea dalam kitab suci digenapi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dunia tempat kita hidup ini penuh dengan berbagai bahaya, terutama bagi anak-anak yang lemah dan tidak berdosa. Rasanya tidak ada lagi tempat yang aman, bahkan di dalam rahim ibu sekalipun. Dalam hal ini keluarga kudus Nazaret menunjukkan kepada kita cara untuk bisa tetap aman dalam hidup ini, yakni selalu taat dan tetap dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosef, pembela dan pelindung keluarga kudus Nazaret. Dia tidak membuang waktu untuk mengikuti perintah malaikat. Dia selalu dekat dan peka terhadap suara Tuhan setiap saat. Dia juga selalu bertindak dengan cepat sesuai dengan kehendak dan petunjuk Tuhan. Saudara-saudari, berhadapan dengan maraknya kasus aborsi dewasa ini, juga sekian banyak kasus eksploitasi tenaga kerja anak-anak di bawah umur, penelantaran anak-anak oleh para orang tua, juga pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kita semua ditantang untuk menjadi pembela serta pejuang kehidupan dan kemanusiaan yang aktif dan berani. Kita tidak pernah boleh membiarkan budaya kematian semakin berkembang dan menyebar. Sebagai anggota-anggota keluarga Allah dalam Yesus, kita ditakdirkan untuk berbagi dalam kehidupan yang penuh yang dibawa oleh Yesus sendiri dan menikmati kebahagiaan abadi yang dijanjikannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pesta kanak-kanak suci hari ini, kita juga memberkati, mendedikasikan sekaligus meresmikan gereja, tadi sudah dinaikkan status paroki Santa Maria Immaculata Buat Tuna yang baru selesai dibangun ini. Upacara dedikasi sebuah gereja itu adalah salah satu upacara paling kuno tetapi juga paling menarik, paling indah dalam gereja Katolik. Seperti tahapan inisiasi seorang Kristen baru,
kita menyaksikan pembaptisan gereja dan khususnya altar dengan air suci, air berkat. Selanjutnya gereja diajari dengan bacaan suci dan homili yang dilambangkan dengan pemberkatan ambo atau mimbar baca, mimbar sabda. Lalu dikukuhkan dengan minyak krisma yang dioleskan di beberapa tiang tembok dan seluruh meja altar. Lalu diberi kain putih seperti bayi yang baru dibaptis dan lilin bernyala, dan diakhiri dengan perayaan komuni kudus. Inilah kesempatan bagi kita untuk merenungkan perjalanan iman kita sebagai orang-orang terbaptis, orang-orang Kristen. Karena itu tidak heran jika Santo Paulus menyebut kita semua sebagai gereja atau bait kudus Allah. Dengan demikian gereja yang kita dedikasikan hari ini bukanlah sekadar sebuah aula atau ruang serbaguna, bukan juga sebuah museum atau ruang makan untuk hidangan spesial. Inilah tempat untuk memuji, untuk memberkati, untuk berkhotbah, untuk membawa korban persembahan, untuk memohon dan mengucap syukur, untuk bernyanyi, membungkuk, berdiri dan berlutut, untuk menghormati, menguduskan dan juga bersekutu, untuk membaptis, mengampuni dan juga mengutus. Hal-hal yang luar biasa pun akan terjadi di dalam rumah Tuhan ini. Bayi-bayi manusia akan diubah menjadi anak-anak Allah. Roti dan anggur pun akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Pasangan muda-mudi menjadi suami istri. Orang-orang bujang menjadi imam dan biarawan-biarawati. Orang berdosa akan dikuduskan dan orang mati akan diantar ke surga. Tentu saja sebagai Kenisa Allah, komunitas umat beriman Batuna jauh lebih utama dari sekedar bangunan fisik gereja ini. Allah membangun gerejanya di atas Yesus dan Yesus di atas Petrus, bukan di atas pasir, batu, semen atau besi beton semata. Dan demikian upacara dedikasi gereja hari ini merupakan sebuah undangan bagi masing-masing kita untuk merenungkan diri kita sekaligus mengafirmasi identitas kita sebagai batu-batu hidup dari bangunan rohani, yakni gereja dengan Kristus sebagai satu-satunya batu sendi, batu penjuru. Italah anggota-anggota rumah tangga Allah di bumi dengan Kristus sebagai kepalanya. Dan kita ditakdirkan untuk kehidupan surgawi. Dalam semangat kerendahan hati sebagaimana Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa, hendaknya kita pun belajar berkontemplasi dalam keheningan, di dalam tembok-tembok rumah Tuhan ini, di dalam dinding-dinding hati dan juga rumah kita masing-masing, dan juga di dalam rumah keluarga Kudus Nazaret yang bersahaja. Darinya Tuhan mengubah sejarah dengan melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar dan juga ajaib. Propesiat, selamat berbahagia bagi umat Paroki Santa Maria Immaculata Batuna. Tuhan memberkati.